Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Suraning CS dengan NIM 236500039, kelas B, Universitas Dayanu Ihsanuddin. Di sini saya akan membuat kalkulator sederhana menggunakan Visual Studio 2010. Langsung saja, di sini saya sudah membuka Visual Studio 2010-nya. Di sini sudah ada kalkulator sederhananya. Langsung saja, di sini kita mengklik 2 kali layar ini yang ada tanda panahnya. Oke, klik 2 kali. Di sini saya sudah membuat codingannya. Saya akan menjelaskan codingannya ini. Di sini yang pertama ini ada public class form 1, dim angka 1 AS double, dim angka 2 AS double, dim rumus AS string. Di sini program ini adalah kerangka dasar untuk membuat sebuah form atau aplikasi sederhana menggunakan Visual Basic Net. Di sini variabel angka 1 dan angka 2 dideklarasikan sebagai tipe data double untuk menyimpan nilai numbering, untuk menyimpan nilai numerik yang mungkin dimasukkan oleh pengguna. Variabel rumus dideklarasikan sebagai string untuk menyimpan jenis operasi matematika yang akan dilakukan, misalnya penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Namun, di sini program ini masih belum lengkap dan tidak melakukan operasi apapun terhadap variabel-variabel yang telah dideklarasikan. Biasanya dalam pengembangan lebih lanjut akan ditambahkan kontrol pengguna seperti tombol-tombol dan kontak teks, serta kode untuk melakukan operasi matematika sesuai dengan input pengguna. Oke, berikutnya kita pergi ke form 1 lagi, dan di sini kita akan mengklik 2 kali lagi di angka 1. Langsung saja kita klik. Di sini programnya ada di button 1. Di sini button 1 ini kodenya ini merupakan event handler yang terjadi ketika form atau form 1 dimuat ke dalam memori saat aplikasi dijalankan. Namun dalam kasus ini tidak ada kode yang dieksekusi di dalamnya karena bagian kode di antara privat sub dan end sub kosong. Ini berarti bahwa saat form dimuat, tidak ada tindakan khusus yang dilakukan oleh program. Oke, baik, kita kembali lagi ke form 1, dan di sini kita akan mengklik angka 2. Kita di sini klik 2 kali. Di sini kita privat sub button 2. Program ini adalah bagian dari implementasi kalkulator sederhana menggunakan Visual Basic Net. Event handler button 2 klik. Terjadi ketika pengguna mengklik tombol 2 di front aplikasi. Ketika tombol tersebut diklik, teks yang ada di text box 1 akan ditambahkan dengan karakter 2 sehingga menampilkan angka 2 di text box 1. Dengan cara ini setiap tombol akan setiap tombol angka di kalkulator menambahkan angka yang sesuai ke dalam text box 1 sehingga pengguna dapat memasukkan ekspresi matematika. Baik, kembali lagi ke form satunya. Di sini kita akan mengklik 2 kali angka 3. Di sini sudah programnya privat sub button 3. Di sini sama saja penjelasannya dengan sebelumnya seperti button 1 dan button 2. Di sini button 3 ini
button 3 klik terjadi ketika pengguna mengklik tombol 3 di form aplikasi. Ketika tombol tersebut diklik, teks yang ada di text box 1 atau 2 akan ditambahkan dengan karakter 3 sehingga menampilkan angka 3 di text box 1. Dengan cara ini, setiap tombol angka di kalkulator menambahkan angka yang sesuai ke dalam text box 1 sehingga pengguna dapat memasukkan ekspresi matematika. Baik, lanjut, kita kembali lagi ke form 1. Di sini kita akan mengklik lagi 2 kali angka 4. Di sini button 4. Button 4 klik. Button 4 klik terjadi ketika pengguna mengklik tombol 4. Di form aplikasi, ketika tombol tersebut diklik, teks yang ada di text box 1 akan ditambahkan dengan karakter 4 sehingga menampilkan angka 4 di text box 1. Dengan cara ini, setiap tombol angka di kalkulator menambahkan angka yang sesuai di dalam text box 1 sehingga pengguna dapat memasukkan ekspresi matematika. Oke, lanjut ke form 1. Di sini kita akan mengklik 2 kali angka 5. Di sini programnya ada button 5 klik. Button 5 klik ini terjadi ketika pengguna mengklik 2 kali tombol 5 dan form aplikasi di form aplikasi. Ketika tombol tersebut diklik, teks yang ada di text box 1 akan ditambahkan dengan karakter 4. Mohon maaf, sebelumnya text box 1 itu sama saja dengan text box 1 itu sama halnya dengan form 1 desing. Oke, dengan cara ini setiap tombol angka di kalkulator menambahkan angka yang sesuai ke dalam teks form 1 desing sehingga pengguna dapat memasukkan ekspresi matematika. Oke, lanjut kembali ke form 1. Kita akan mengklik 2 kali angka 6. Di sini button 6. Ketika kita mengklik angka 6, maka button hapus yang pas bilang form 1 desik. Di sini button 6 klik terjadi ketika pengguna mengklik tombol 6 di form aplikasi. Ketika tombol tersebut diklik, teks yang ada di text box 1 akan ditambahkan dengan karakter 6 sehingga menampilkan angka 6 di text box 1. Dengan cara ini, setiap tombol angka di kalkulator menambahkan angka yang sesuai ke dalam text box 1 sehingga pengguna dapat memasukkan ekspresi matematika. Oke, kembali lagi ke form 1. Di sini kita akan mengklik 2 kali angka 7. Di sini kita berada di button 7. Button 7 klik terjadi ketika pengguna mengklik tombol 2 kali di form aplikasi. Ketika tombol tersebut diklik, teks yang ada di text box 1 akan ditambahkan dengan karakter 7. Oke, baik, selanjutnya kita akan kembali lagi ke form 1. Kita akan mengklik 2 kali angka 8. Di sini kita klik saja 2 kali. Di sini kita sudah berada di button 8. Privat sub button 8 klik. Program ini adalah bagian dari sebuah program yang ditulis dalam bahasa pemrograman Visual Basic. Ketika tombol dengan nama button 8 diklik, program akan menambahkan angka 8 ke dalam teks yang ada di dalam text box 1. Dengan demikian, setiap kali tombol tersebut diklik, angka 8
akan ditambahkan ke dalam teks yang ada di text box 1. Program ini biasanya digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis Windows untuk memberikan fungsionalitas tambahan ketika program berinteraksi dengan antarmuka pengguna. Baik, di sini kita akan pergi lagi ke form 1. Di sini kita akan mengklik 2 kali angka 9. Di sini kita sudah berada di button 9, di mana program ini mirip dengan program sebelumnya, namun kali ini terkait dengan tombol button 9. Ketika tombol button 9 diklik, program akan menambahkan angka 9 ke dalam teks yang ada di dalam text box 1. Dengan demikian, setiap kali tombol tersebut diklik, angka 9 akan ditambahkan ke dalam teks yang ada di text box 1. Ini adalah contoh implementasi sederhana dari logika program untuk memungkinkan pengguna memasukkan angka ke dalam text box melalui antarmuka pengguna yang telah dibuat. Selanjutnya kembali ke form 1 dan di sini kita akan mengklik angka 0. Di sini kita klik saja 2 kali. Di sini kita sudah berada di button 10. Privat sub button 10. Program ini merupakan bagian dari program yang ditulis dalam bahasa pemrograman Visual Basic. Ketika tombol dengan nama button 10 diklik, program akan menambahkan angka 0 ke dalam teks yang ada di dalam text box 1. Dengan demikian, setiap kali tombol tersebut diklik, angka 0 akan ditambahkan ke dalam text box yang ada di text box 1. Ini adalah contoh implementasi sederhana dari logika program untuk memungkinkan pengguna memasukkan angka tertentu ke dalam text box melalui antarmuka pengguna yang telah dibuat. Oke, lanjut kembali ke form 1. Di sini kita akan mengklik tanda titik. Oke, kita sudah berada di button 30, di mana program ini adalah bagian dari program yang ditulis dalam bahasa pemrograman Visual Basic. Ketika tombol dengan nama button 30 diklik, program akan menambahkan tanda koma ke dalam teks yang ada di dalam text box 1. Dengan demikian, setiap kali tombol tersebut diklik, tanda koma akan ditambahkan ke dalam teks yang ada di text box 1. Program ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan tanda koma ke dalam text box untuk keperluan tertentu dalam aplikasi yang sedang dikembangkan. Oke, lanjut. Kita akan mengklik 2 kali tanda sama dengan ini. Kita klik 2 kali saja. Di sini kita sudah berada di button 12, di mana program ini merupakan bagian dari program kalkulator sederhana yang ditulis dalam bahasa pemrograman Visual Basic. Ketika tombol dengan nama button 12 diklik, program akan melakukan perhitungan matematika berdasarkan operasi yang disimpan dalam variabel rumus dan angka yang telah dimasukkan sebelumnya ke dalam text box 1. Program ini akan mengambil angka kedua atau angka 2 dari teks yang ada di text box 1, kemudian melakukan operasi matematika sesuai dengan nilai variabel rumus. Operasi yang dapat dilakukan adalah penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jika operasi pembagian dilakukan dan angka-angka adalah 0, maka program akan menampilkan pesan kesalahan atau cannot divide by 0. Hasil perhitungan akan ditampilkan kembali di text box 1 setelah tombol button 12 diklik. Ini adalah contoh implementasi sederhana dari logika program kalkulator untuk melakukan operasi matematika dasar. Oke, lanjut. Kita akan mengklik 2 kali tanda tambah ini. Di sini kita sudah berada di button 13. Di mana program ini juga merupakan bagian dari program kalkulator sederhana yang ditulis dalam bahasa program Visual Basic. Ketika tombol dengan nama button 13
diklik, program akan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengambil angka pertama atau angka 1 dari teks yang ada di text box 1 dan menyimpannya dalam variabel. Kedua, mengosongkan teks yang ada di text box 1. Dan yang ketiga, menetapkan operasi penambahan atau tambah ke dalam variabel rumus. Di sini dengan demikian, setelah tombol button 13 diklik, program akan siap untuk menerima angka kedua dan melakukan operasi penambahan. Ketika tombol button 12 atau tombol sama dengan diklik, ini adalah bagian dari logika program kalkulator untuk memungkinkan pengguna melakukan operasi matematika penambahan secara berurutan. Lanjut, kembali lagi. Di sini kita akan mengklik 2 kali tanda kurang. Oke, di sini kita sudah berada di button 14. Program ini merupakan bagian dari program kalkulator sederhana yang ditulis dalam bahasa pemrograman Visual Basic. Ketika tombol dengan nama button 14 diklik, program akan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengambil angka pertama atau angka 1 dari teks yang ada di text box 1 dan menyimpan dalam variabel. Yang kedua, mengosongkan teks yang ada di text box 1. Yang ketiga, menetapkan operasi pengurangan atau kurang ke dalam variabel rumus. Di sini setelah tombol button 14 diklik, program akan siap untuk menerima angka kedua dan melakukan operasi pengurangan ketika tombol button 12 atau tombol sama dengan diklik. Ini adalah bagian dari logika program kalkulator untuk memungkinkan pengguna melakukan operasi matematika pengurangan secara berurutan. Lanjut. Di sini kita akan mengklik 2 kali tanda kali. Oke, di sini kita berada di button 15, di mana program ini merupakan bagian dari program kalkulator sederhana yang ditulis dalam bahasa pemrograman Visual Basic. Ketika tombol dengan nama button 15 diklik, program akan melakukan langkah-langkah berikut. Di sini langkah-langkahnya sama dengan program sebelumnya seperti button 14 dan yang 13. Di sini bedanya bagian langkah-langkah di bagian ketiga menetapkan operasi perkalian atau kali ke dalam variabel rumus. Ya, di sini button 15 rumusnya yaitu kali. Di mana tombol button 15 diklik, program akan siap untuk menerima angka kedua dan melakukan operasi perkalian ketika tombol button 12 atau tombol sama dengan diklik. Ini adalah bagian dari logika program kalkulator untuk memungkinkan pengguna melakukan operasi matematika perkalian secara berurutan. Oke, lanjut. Kita akan mengklik 2 kali tanda pembagian ini. Di sini kita berada di button 16. Button 16 ini juga merupakan bagian dari program kalkulator sederhana yang ditulis dalam bahasa pemrograman Visual Basic. Ketika tombol dengan nama button 16 diklik, program akan melakukan langkah-langkah berikut. Di sini yang membedakan langkah-langkahnya yaitu bagian langkah-langkah ketiganya menetapkan operasi pembagian atau bagi ke dalam variabel rumus. Nah, di sini ketika diklik button 16, program akan siap untuk menerima angka kedua dan melakukan operasi pembagian ketika tombol button 12 atau tombol sama dengan diklik. Program ini memungkinkan pengguna melakukan operasi matematika pembagian secara berurutan dalam kalkulator yang sedang dikembangkan. Oke, kita kembali lagi ke form 1. Di sini kita akan mengklik 2 kali tanda pembagian ini. Di sini kita sudah berada di button 28, di mana program ini adalah bagian dari program kalkulator sederhana yang ditulis dalam bahasa pemrograman Visual Basic. Ketika tombol dengan nama button 28 ini diklik, program akan melakukan langkah-langkah berikut.
Ini sama halnya dengan langkah-langkah yang sebelumnya. Di sini yang membedakan bagian langkah 3 yang menetapkan operasi pembagian integer atau tanda kutip di sini ke dalam variabel rumus. Yang ini rumus tanda kutip string ini. Oke. Lanjut. Setelah tombol button 28 diklik, program akan siap untuk menerima angka kedua dan melakukan operasi pembagian integer. Ketika tombol button 12 atau tombol sama dengan diklik. Selanjutnya di sini kita akan mengklik 2 kali sqrt. Sini kita akan klik saja. Oke, programnya ini ada di button 17, klik. Di sini sama saja halnya dengan penjelasan yang tadi. Program ini bagian dari implementasi kalkulator sederhana menggunakan Visual Basic Net. Di sini button 17 ini klik terjadi ketika pengguna mengklik tombol sqrt di aplikasi kalkulator. Oke, lanjut ke SQR, kita akan klik 2 kali. Di sini SQR-nya berada di button 17. Di sini SQR 17 kliknya terjadi ketika pengguna mengklik tombol SQR-nya di aplikasi kalkulator. Ketika tombol tersebut diklik, nilai yang saat ini ada di text box 1 dianggap sebagai angka 1. Selanjutnya teks di text box 1 akan dihapus atau text box clear. Oke, lanjut ke scene. Di sini kita akan mengklik 2 kali. Di sini kita berada di button 19. Button 19 klik ini terjadi ketika pengguna mengklik tombol scene di aplikasi kalkulator. Ini penjelasannya sama halnya seperti button sebelumnya, button 18. Oke, lanjut kita pergi ke cost dan kita akan mengklik 2 kali. Di sini kita berada di button 20. Kembali lagi. Log ini pemrogramannya kalau tan ini berada di button 21. Penjelasannya sama seperti button 18, 19, 20. Oke, kembali lagi ke log. Di sini kita akan mengklik 2 kali. Di sini kita berada di button 22, klik. Terus di sini juga penjelasannya sama seperti kayak button 21. Lanjut ke ln. Kita akan mengklik 2 kali. Dan di sini kita berada di button 23, klik. Di sini button 23 ini ketika tombol ini diklik, program akan mengambil nilai yang ada di text box 1 dan mencoba mengonversinya menjadi tipe data double. Jika konversi berhasil, program akan menghitung dari nilai tersebut menggunakan fungsi. Oke, di sini kita akan lanjut ke mod 2. Di sini berada di button 24. Ini sama halnya dengan penjelasannya yang tadi. Oke, lanjut kita pergi ke scene. Sebelumnya tadi mod 2 ini programnya seperti ini. Dan penjelasannya sama hal seperti yang tadi. Oke, lanjut ke form 1. Kembali ke form 1, kita mengklik scene. Ini di sini kita berada di button 25. Ini sama halnya seperti penjelasan tadi, dan di sini kita klik saja cost ini, dan button 26 klik ini
Ketika tombol ini diklik, program akan mengambil nilai yang ada di text box 1 dan mencoba mengonversinya menjadi tipe data double. Jika konversi berhasil, program akan menghitung kosinus hiperbolik dari nilai tersebut menggunakan fungsi Mascos dan menampilkan hasilnya di text box 1. Jika konversi gagal, program akan menampilkan pesan kesalahan invalid input. Oke, berikutnya kita kembali, kita mengklik done. Di sini kita berada di button 27. Di sini ketika tombol ini diklik, program akan mengambil nilai yang ada di text box 1 dan mencoba mengonversinya menjadi tipe data double. Jika konversi berhasil, program akan menghitung tangen hiperbolik dari nilai tersebut menggunakan fungsi masdone dan menampilkan hasilnya di text box 1. Jika konversi gagal, program akan menampilkan pesan kesalahan invalid input. Oke, lanjut. Kita mengklik 2 kali tanda ini. Dan di sini kita berada di button 28. Di sini penjelasan sama halnya seperti button 16. Oke, kita kembali lagi. Oke, di sini kita akan mengklik 2 kali AC. Dan di sini kita berada di button 11. Button 11 klik ini, ketika tombol ini diklik, program akan menghapus semua teks yang ada di text box 1 serta mengatur semua variabel angka 1, angka 2, rumus menjadi nothing atau nilai kosong. Fokus kemudian dipindahkan kembali ke text box 1. Oke, kita kembali lagi, kita mengklik 2 kali L. Di sini kita berada di button 29. Ketika tombol ini diklik, program akan menghapus karakter terakhir yang dimasukkan oleh pengguna dari text box 1. Ini dilakukan dengan menggunakan metode remove untuk menghapus karakter terakhir dari teks yang ada di text box 1. Dengan adanya fungsi tambahan ini, kalkulator menjadi lebih lengkap dengan kemampuan untuk menghitung fungsi matematika hiperbolik dan melakukan operasi penghapus input dengan lebih fleksibel. Oke, di sini kita akan running. Di sini kita akan melakukan penambahan 115 ditambah dengan 5 sama dengan, di sini hasilnya 160. Ini hasilnya. Di sini kita akan bisa menggunakan SQRT dan yang ada di hasil runningan yang saya buat ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.